Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga, yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun setinggi, yang tidak jawab salam mudah-mudahan sakit gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun binuang, yang jawab salam mudah-mudahan lunas hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, innama ana rahmatun muhdah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Rabbun Ghafur yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmatul iman wa nikmatul Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada sang baginda, kepada seorang manusia yang kita cintai, manusia yang kita nanti-nanti dan kita harapkan syafaatnya, ialah baginda agung Nabi besar Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma, amin ya rabbal. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para zu'ama, para tokoh masyarakat, para kiai, wabil khusus al-mukarram penceramah kita Kiai Haji Mirwan Munawar, beserta qori kita Al-Ustadz Deni dan Ustadz Dani. Mudah-mudahan para kiai, para guru kita Allah berikan umur yang panjang dan barokah. Segala tokoh masyarakat Setaman Cikande yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu karena terlalu banyak, kita doakan semuanya. Mudah-mudahan khususnya yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini, Allah berikan keberkahan hidupnya, Allah lancarkan, halalkan, luaskan rezekinya, Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, dan Allah tambahkan istrinya. Protes dah kesolihahannya, bukan orangnya, dengerin dulu, makanya main sholat aja. Tidak lupa yang sama-sama kita muliakan Bapak Ustadz Dimas Gun selaku kesepuhan RT 8, Bapak RT, Ketua RT 8 yang mudah-mudahan diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan Bapak, hadirin wal hadirat Setaman Cikande ataupun tamu undangan yang alhamdulillah, meskipun bulan Rabiul Awal telah melambaikan tangannya pergi meninggalkan kita, meskipun kita sudah masuk di bulan Rabiul Tsani, tapi kita tetap memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan kita mengharapkan agar kita mendapatkan uluran tangan syafaat dari beliau di hari yang tidak ada bisa yang menolong kita kecuali baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Ibu dan bapak, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih kepada kita seorang suri teladan. Allah telah menjadikan seorang idola bagi kita, sehingga kita tidak perlu sibuk mencari siapa yang harus saya jadikan idola, sehingga kita tidak perlu mencari siapa yang harus saya jadikan teladan. Kita tidak perlu bersusah payah siapa yang kita jadikan fans. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran telah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Sungguh telah ada pada pribadi Rasul bagi kamu sekalian suri teladan yang baik. Siapapun kita, sebagai apapun kita, teladan kita adalah Rasulullah. Kalau kita termasuk orang yang kaya, jadilah orang yang kaya seperti Rasulullah. Kalau kita diberikan cobaan dalam urusan ekonomi, jadilah orang miskin seperti Rasulullah. Rasulullah di dalam doanya mengangkat harkat, martabat dan derajat kaum miskin, seraya ia berkata, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku di hari kiamat bersama orang-orang yang Rasul minta dijadikan orang Rasul minta kepada Allah supaya diwafatkan dalam keadaan Rasul minta di hari kiamat Allah kumpulkan bersama dengan orang hidup orang pengen jadi orang miskin? Yang mau ngamalin doa tadi saya ijazahkan. Mau diamalin? Mau diamalin? Insya Allah. Hebat. Saya ceramah di mana-mana, saya bilang yang mau ngamalin doa ini silahkan saya ijazahkan. Gak mau Pak Ustadz. Gak ada yang mau. Kenapa? Karena itu doa minta supaya pengen jadi orang miskin, pengen miskin, pengen kaya. Buktinya kaya apa enggak? Alhamdulillah. Rasul tidak mengajarkan kita supaya hidup miskin, Bu. Rasul tidak mendidik kita supaya hidup miskin, Pak. Rasul justru malah mendidik umatnya supaya hidup mandiri. Rasul ngajarin umatnya supaya hidup mandiri, supaya bisa berdikar, supaya tidak mengharapkan pemberian dan bantuan orang lain. Mana buktinya? Rasul bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai ketimbang mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat hartanya, kuat fisiknya, kuat ekonominya, kuat pikirannya, kuat anunya. Apanya? Otaknya. Meres bae pikirannya. Lebih Allah cintai ketimbang mukmin yang lemah ekonominya, lemah hartanya, lemah imannya, lemah pikirannya, lemah tenaganya, lemah fisiknya, lemah tubuhnya, lemah anunya. Apanya? Artinya apa? Di dalam hadis Nabi, di dalam doa yang tadi dipanjatkan oleh Nabi, bukan Nabi mengajarkan kita supaya hidup miskin, tapi Nabi mengangkat harkat, derajat dan martabat orang yang selama ini dipandang sebelah mata oleh sebagian orang, yang selama ini dihina oleh sebagian orang, diangkat oleh Nabi derajatnya di dalam doanya, Allahumma ahyini miskinan. Sebagaimana Nabi mengangkat derajat wanita di dalam sebuah hadis ketika seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati. Wahai Rasul, siapakah orang yang paling berhak aku muliakan dan orang yang paling lebih berhak aku spesialkan?
Kata Rasul, ummuka, ibumu. Sumaman, kemudian siapa ya Rasul? Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Sahabat kembali bertanya, sumaman, kemudian siapa ya Rasul? Rasul tetap menjawab, ummuka, ibumu. Sahabat kembali bertanya, sumaman, kemudian siapa ya Rasul? Rasul menjawab, abuka, baru bapakmu. Dalam hadis itu Nabi menyebut ibumu, 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 bapakmu 3 kali. Rasul menyebut nama ibu, Rasul menyebut nama wanita, sekali Rasul menyebut nama laki-laki, sekali Rasul menyebut nama bapak. Bukan merendahkan harkat martabat laki-laki, tapi justru mengangkat derajat perempuan. Alhamdulillah. Ibumu, 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 kemudian bapak. Ibunya 3, bapaknya 1. Lah iya, ibunya 3, bapaknya 1. Ibumu, 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 kemudian ibunya berapa? Bapaknya 1. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak sembarangan memilih Rasul sebagai teladan kita, karena memang Rasul adalah manusia yang paling sempurna. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Kanjeng Rasul adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya, yang paling sempurna adabnya, yang paling sempurna perilakunya, dan yang paling sempurna khalqan, fisiknya. Al-Imam, seorang sahabat Nabi yang bernama Hasan bin Thabit mengatakan, wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annama qad khuliqta kama tasha'u. Hasan bin Thabit salah seorang penyair Rasul, orang yang dengan syairnya lebih tajam ketimbang tebasan pedang orang-orang kafir, yang mengatakan wa ajmalu minka lam tara qattu ainun, yang lebih tampan, yang lebih indah wahai Rasulullah, selain daripadamu tidak pernah ada mata yang pernah memandangnya. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, dan tidak ada seorang manusia yang lebih tampan, lebih sempurna yang pernah dilahirkan oleh seorang wanita selain dirimu. Ka'an khuliqta mubarra'an min kulli aibin, wahai Rasul, kau diciptakan seolah-olah tidak ada cacat, tidak ada celah dalam tubuhmu, fisikmu, akhlakmu. Sebagaimana Rasul lahir dalam keadaan seperti itu, seolah-olah Rasul di dalam perut ibunya sudah mesen sama Allah, pengen hidung mancung, pengen mata bagus, pengen halis bagus, rambutnya bagus, wajahnya tampan, tubuhnya bagus. Seolah-olah Sayyidah Aminah ini ngorder sama Allah, pengen punya anak sempurna, lengkap, tidak ada cacat sedikit pun. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam Allah berikan ketampanan, dengan ketampanannya Nabi Yusuf 100 Zulaikha, seorang wanita, istri raja, istri menteri Fatih Aziz, tergila-gila kepada Nabi Yusuf alaihissalam karena ketampanannya. Bahkan istri-istri pejabat di Mesir ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf, ketika mereka ingin mengiris buah yang di tangan mereka, tak terasa pisau mengiris tangan mereka, tak terasa darah mengalir dari tangan mereka. Mereka kira buah yang mereka potong, ternyata tangan yang mereka iris. Kenapa? Karena mereka terkesima dengan ketampanan wajah Nabi Yusuf alaihi. Kira-kira ada nggak Taman Cikande yang tampannya kayak Nabi Yusuf? Suami ibu? Enggak, kata. Oh, tampannya Nabi Yusuf sampai perempuan aja tidak merasa sakit mengiris tangannya dengan peso, saking gantengnya Nabi Yusuf, saking tampannya Nabi Yusuf. Bu, bapak Nabi Yusuf itu kata para ulama, dia nisbah jamal, hanya dikasih separuh ketampanan. Jadi ibarat ketampanan itu 100%, yang 50%-nya Allah kasih sendirian sama Nabi Yusuf. Sisanya yang 50% Allah kasih barang-barang buat laki-laki.
Makanya setampan-tampannya laki-laki tidak ada yang lebih tampan daripada Nabi Yusuf, karena tampannya laki-laki mah bareng-bareng. 50% itu bareng-bareng. Nabi Yusuf mah 50% sendirian. Makanya tapi lebih tampan, lebih ganteng dari Nabi Yusuf adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Ibu, bapak, Nabi Muhammad ini dikasih ketampanan kullah, semua ketampanan. Jadi kalau Nabi Yusuf mah 50%, kita mah bareng-bareng 50%. Nabi Muhammad 100% ketampanan Allah kasih sendirian. Subhan. Berarti Nabi Muhammad ganteng apa enggak? Tampan atau tidak? Asep hente. Alhamdulillah. Wajah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masih baik. Nabi Muhammad masih di Mekah itu ada kemarau panjang, nggak turun hujan. Orang-orang Mekah kumpul di sekeliling Ka'bah. Mereka minta hujan sama Allah, nggak dikasih hujan. Panas, full panasnya. Kata Abdul Muttalib, dari tadi kita minta hujan nggak dikasih hujan sama Allah, maka kita akan meminta hujan kepada Allah dengan berkah, dengan wasilah cucuku yang bernama Muhammad. Karena aku melihat ketika cucuku lahir timbul keajaiban-keajaiban yang dahsyat, maka dengan wasilah wajah Muhammad kita angkat ke langit, diarahkan langsung ke langit, semoga Allah turunkan hujan. Abdul Muttalib kemudian mengangkat seorang bayi yang bernama Muhammad, cucunya diangkat ke langit, wajahnya diarahkan ke langit. Seketika langit yang cerah, seketika langit yang tidak menurunkan tetesan air, tiba-tiba mendung, awan berkumpul dari segala penjuru. Penduduk Mekah diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena wajah Nabi Muhammad langsung bertetapan dengan langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit pun gembira, langit pun senang, karena langit bisa menatap langsung wajah indah Nabi besar Muhammad. Langit cerah, Nabi Muhammad lihat ke atas, tiba-tiba hud. Nih sekarang ibu keluar dari tenda, lihat ke atas, insya Allah disabar geledek. Wajah Nabi Muhammad, ibu dan bapak, begitu sangat bersinar dan terang. Nabi punya istri namanya Sayyidah Aisyah. Siti Aisyah istri Nabi paling cantik, paling cerdik, paling pintar, paling muda. Paling cantik, paling pintar, paling cerdik, paling mood. Sayyidah Aisyah itu pintar, cantik, kadang manja, makanya ngegemesin. Kenapa? Cantik, pinter, muda, ngegemesin. Kalau manja, lah ini istri bapak udah jelek, ngegemesin kagak? Enak. Dia tengah rasa ngegemesin Siti Aisyah tuh. Makanya Nabi nggak pernah marah sama Siti Aisyah. Bu, Assalamualaikum. Nabi di rumahnya Siti Saudah. Di rumah siapa? Siti Saudah. Tiba-tiba ada tamu. Di rumah Siti Saudah nggak ada makanan. Di rumah Siti Saudah nggak ada. Di meja cuman ada air doang. Nggak ada makan. Cuman ada air doang sama sedotan. Nggak ada makan. Di meja nggak ada makanan, cuma ada air sama sedotan. Oh ini ya. Panitia kasih makanan. Kangjeng Nabi hanya bisa menyuguhkan minuman kepada tamunya. Dalam satu riwayat Nabi di rumah Siti Aisyah, di rumahnya nggak ada makanan. Siti Saudah dengar Nabi lagi di rumah Sayyidah Aisyah, kedatangan tamu. Di rumah Siti Aisyah nggak ada makan, di meja cuma ada air sama sedotan. Karena Siti Saudah adalah istri Nabi yang sudah dewasa,
dan dia bijaksana ngerti meskipun bukan bagian Nabi tinggal di rumah Siti Saudah, tapi dia paham di rumah Siti Aisyah gak ada makanan. Gak etis dong yang namanya tamu gak dikasih makanan, betul apa tidak? Tamu gak dikasih makanan etis apa enggak? Bagus apa enggak? Gak bagus. Akhirnya Siti Saudah ngirim makanan. Ia utus salah seorang pembantunya untuk datang ke rumah Siti Aisyah bawa makanan. Sesampainya pembantu di rumah Sayyidah Aisyah, kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, dari mana kau bawa makanan ini? Wanita itu pun menjawab, dari madumu wahai Aisyah. Dari siapa? Dari madumu. Tahu madu? Bukan yang manis, madu yang pahit ini mah. Ini dari madumu wahai Aisyah, yaitu Saudah. Kemudian kata Aisyah, untuk apa dia mengirim makanan ke sini? Kata si pembantu, dengar-dengar kata Ibu Saudah di rumah Ibu Aisyah gak ada makanan dan sedang ada tamu. Kayaknya kurang etis kalau nggak dikasih makanan. Maka Ibu Saudah berinisiatif mengutus saya bawa makanan untuk disuguhkan kepada tamu. Ibu tahu apa yang terjadi? Mangkuk yang dibawa oleh pembantu yang berisi makanan kiriman dari Siti Saudah diraih oleh Siti Aisyah, kemudian dijatuhkan ke lantai. Jatuh itu piring mangkuk ke lantai, pecah makanan acak-acakan. Dijatuhin bukan di belakang Nabi, di depan tamu, di depan Nabi. Kira-kira kalau itu kejadian sama istri berapa, diapain tuh Pak istri Pak? Dasar istri kurang wajar, gak punya adab, gak punya akhlak, melunjak, wah sumpah serapah keluar. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ibu dan bapak Nabi enggak seperti itu. Kanjeng Nabi bilang sama tamu, kata Kanjeng Nabi, gharat umukum. Kalau bahasa kita lah biasa, perempuan suka cembur, perempuan suka cembur. Nabi cuman bilang kayak gitu sama tamunya. Nabi enggak marahin Siti Aisyah, padahal mecahin piring mangkuk di depan Kanjeng Nabi. Marah Siti Aisyah, ekspresi cemburu. Jadi sifat cemburu itu memang sifat yang melekat di dalam perempuan. Jadi kalau perempuan tidak cemburu, patut dipertanyakan ke perempuannya. Jadi perempuan itu kalau cemburu wajar, yang tidak wajar itu cemburunya berlebih, itu yang tidak wajar. Jadi kalau cuman sekedar mecahin piring mah wajar, ya Pak ya. Jadi kalau istri yang marah-marah mecahin piring biarin aja. Kalau perlu kasih piring lagi, biar dipecahin lagi. Gharat umukum, ibumu cemburu. Kenapa Rasul bilang ibumu? Sebab istri Rasul semuanya adalah ibunya umat Islam. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Sayyidah Aisyah sering cemburu, bahkan bu, cemburunya Sayyidah Aisyah bukan hanya orang yang masih hidup ya cemburuin, sama orang yang sudah mati dicemburuin sama Siti Aisyah. Kenapa demikian? Wajar, yang namanya juga cantik, pinter, cerdas, masih muda, ngegemesin. Bagaimana kok bisa cemburu sama yang sudah mati? Sayyidah Khadijah, istri Nabi yang pertama, yang Nabi tidak pernah poligami selama bersama dengan ibu Khadijah. Ketika Sayyidah Khadijah wafat, usia Nabi baru 50 tahun, kemudian Nabi menikah dengan istri-istri yang lainnya. Ini Nabi sering nyebut-nyebut kebaikan Khadijah. Dikit-dikit ngomongin Khadijah, bentar-bentar ngomongin Khadijah. Dikit-dikit ngomongin Khadijah, bentar-bentar ngomongin Khadijah. Bahkan kalau Nabi dikasih makanan, pasti sebagian makanan dikirim sama saudara Khadijah. Ini Sayyidah Aisyah ngomong, ya Rasul, Khadijah maning, Khadijah maning. Magirtu ala ahadin min nisa'i Rasul illa bi Khadijah. Kata Aisyah, aku tidak secemburu kepada Khadijah dibandingkan kecemburuanku kepada istri-istri Nabi yang lain. Kenapa? Karena Siti Khadijah sering disebut-sebut oleh Rasulullah, dan Rasul nasihatin Siti Aisyah. Kata Rasul, wahai Aisyah, Khadijah adalah istriku. Dia telah mengorbankan hartanya demi perjuangan agamaku. Dia rela mengorbankan sebagian hartanya demi kelangsungan dakwahku.
Bahkan dia rela untuk ikut kelaparan selama 3 tahun ketika kami diboikot oleh orang kafir Quraisy di Si'ib Abi Thalib. Khadijah yang rela, Khadijah yang sanggup mengorbankan jiwa raganya demi aku. Bahkan aku punya anak dari Khadijah. Khadijahlah yang selalu membuat kehangatan kepadaku tatkala mereka orang-orang kafir memusuhiku. Maka wajar aku selalu ingat kepada Khadijah, istriku yang tercinta. Subhanallah. Makanya ibu kalau pengen terasa ada kesan di dalam hati suami, harus rela membantu suami, harus tulus melayani suami. Allah uji dalam urusan ekonomi, ibu bantuin semampu ibu. Mampu menjahit, ibu ngejahit. Mampu dagang bakwan, ibu dagang bak. Mampu nyuci baju, gosok pakaian, buka lon. Gak bisa nyuci pakaian secara rapi, gak bisa nyetrika rapi, gak bisa bikin bakwan, gak bisa bikin uduk, gak bisa bikin pempek, gak bisa ini, gak bisa itu, bisa nemijit jadi tukang pijit. Ngapain? Bantu keuangan suami. Itulah istri yang luar biasa sebagaimana dilakukan oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Bu, Siti Aisyah di satu malam lagi ngejahit. Lagi ngapain? Ngejahit. Bukan kalau malam gelap Bu ya. Zaman dulu kan belum ada listrik ya. Itu lampunya pakai apa? Aku tempel ya. Aku tempel. Tiba-tiba ini jarumnya jatuh. Pas Sayyidah Aisyah cari jarum, lampunya padam. Kira-kira jarum ketemu kagak? Kenapa nggak ketemu? Nyari barang kecil di tempat gelap. Kenapa nggak ketemu? Nyari barang kecil di tempat. Ulangi, kenapa nggak ketemu? Nyari barang kecil di tempat. Ulangi, kenapa nggak ketemu? Saya pengantin baru seminggu nggak ketemu. Dicari-cari jarum nggak ketemu. Kenapa? Barang kecil dicari di tempat ketemu nggak ketemu. Disasar-sasar nggak ketemu. Pas Sayyidah Aisyah kebingungan cari jarum yang jatuh ke lantai, tiba-tiba Rasul masuk. Kamar yang tadinya gelap jadi terang benderang. Kaget Sayyidah Aisyah, ini kok terangnya melebihi lampu biasa. Ketemu tuh jarum. Pas Sayyidah Aisyah nengok ke atas, ternyata yang membuat terang itu kamar bukan lampu, tapi wajahnya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya kalau maulidan kita suka baca tuh Asyraqal badru fahtafat minhul misla husnikum mara'ayna qantu ya Allah ya Nabi ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah anta syamsun anta badrun anta nurun faw anta iksirun wa ghali anta misbahu Allah ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah. Kemudian Sayyidah Aisyah berkata, ma adwa'a wajhaka ya Rasulullah, betapa bersinar wajahmu wahai Rasulullah.
Ma anwara wajhaka ya Rasulullah, betapa bercahaya wajahmu wahai Rasulullah. Maka Rasul berkata, wailun liman lam yaroni yaumal qiyamah, celaka orang yang tidak melihat wajahku di hari kiamat. Naudzubillah min. Ibu udah pernah ketemu Rasul, Bu? Bapak udah pernah mimpi ketemu Rasul? Terus yang suka dimimpiin siapa? Mimpinya dikejar-kejar ular, mimpinya dikejar-kejar pocong, tidurnya kena erep-erep. Tahu erep-erep? Erep-erep, tahu erep-erep? Apa bahasa Indonesianya erep-erep? Itu tidur yang suka. Apa namanya tuh? Bukan ngelendur, bukan. Ketindihan. Bukan ketindihan suami. Itu mah enak. Sayyidah Aisyah bertanya, man ya Rasul, siapa orang yang tidak bisa menatap wajahmu di hari kiamat? Kemudian Rasul menjawab, man dzukirtu indahu falam yusalli alai, orang yang tidak bisa melihat wajahku di hari kiamat adalah orang yang ketika namaku disebut di hadapannya lalu dia tidak baca sholawat kepadaku. Makanya kita kalau dengar nama Nabi Muhammad disebut, kita harus baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau dengar Nabi Muhammad disebut, baca sholawat. Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad, Kiai Haji Muhammad. Jangan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wajah Nabi, ibu dan bapak, adalah wajah yang dengan sabab dan wasilahnya kita bisa menghadap Ka'bah Baitullah. Ketika Allah wajibkan salat, ketika Nabi dipanggil oleh Allah menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah perintahkan salat, Allah wajibkan salat, Nabi turun dari langit, salat menjadi wajib. Salat yang dilakukan pada masa Nabi sedang di Mekah, lagi di Mekah dengan para sahabat, adalah menghadap kepada Baitul Maqdis yang ada di Palestina, bukan menghadap Ka'bah. Lalu Nabi sering menatap ke langit, menatap lagi ke langit, menatap lagi ke langit, sampai Nabi ke Madinah pun sering menatap ke langit. Kemudian Allah turunkan firman, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falannuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama', wahai Muhammad, kami telah melihat wajahmu yang berulang-ulang menatap ke langit. Falannuwalliyannaka qiblatan tardaha, akan kami arahkan, akan kami hadapkan wajahmu wahai Muhammad menghadap kiblat yang kau sukai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, arahkanlah wajahmu sekarang ke Masjidil Haram, yaitu ke Ka'bah al-Musyarrafah. Jadi wasilah Nabi Muhammad wajahnya sering diangkat ke langit, menatap ke langit, menatap ke langit. Dalam hatinya Nabi bergumam, ya Allah, aku ingin sholat menghadap ke kiblat ayahku, ke kiblat kakek moyangku, ke kiblat Ibrahim alaihi salam. Maka Allah pun penuhi keinginan hati Nabi dengan Allah arahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Alhamdulillah. Makanya kita sholat sekarang hadapnya kemana? Hadapnya kemana? Kiblat kita di mana? Kiblat kita di mana? Barat, Ka'bah. Emang kalau sholat gini, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal barati gitu. Apa Ka'bah? Ka'bah dong. Jadi kiblatnya kita Ka'bah. Dulunya bukan Ka'bah, tapi Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa di Palestina, dengan berkat wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu bapak, kalau ada wanita cantik, laki-laki tampan, wajahnya tercoreng, tersayat, kira-kira wajah yang tampan semakin tampan apa makin buruk?
ibu wajahnya cantik, kemudian pipinya tersayat pisau ataupun terkena cakaran kucing. Kira-kira nih pipi yang tadinya mulus cantik jadi mulus apa makin buruk? Makin buruk. Kenapa? Tadinya sudah buruk, ditambah cakaran makin buruk. Ibu bapak, wajah Nabi sudah tampan, wajah Nabi sedikit ada goresan di pipinya. Ketika Nabi perang Uhud, ketika Nabi bersama dengan sahabatnya melawan orang-orang kafir yang berbalas dendam karena mereka kalah di perang Badar, ketika perang Uhud, Nabi SAW pipinya tertusuk panah hingga giginya patah, darah mengalir ke bawah. Kemudian apa yang terjadi? Pipi Nabi ada bekas luka karena terkena tusukan panah. Akan tetapi luka di pipi Nabi tidak membuat lantas wajah Nabi jelek, justru malah mempercantik dan menambah ketampanan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan Nabi luar biasa. Zaman sekarang para ulama dakwah enak duduk di atas panggung, di sampingnya ada meja, di atas meja ada minuman, ada sedotan. Kuenya nggak ada. Kuenya nggak ada, kuenya di bawah. Pulang dari pengajian dapat amplop, oh enak dakwah sekarang. Betul apa betul? Kalau saya mah nggak perlu amplop pak, nggak perlu saya mah. Isinya. Sudon baik. Tapi Nabi dakwah subhanallah dengan tetesan darah, bukan hanya keringat. Tapi Nabi berdakwah dengan penuh hinaan dan caci makian. Sekarang alhamdulillah selama saya berdakwah tidak pernah ada yang mencela dan memaki. Paling ibu-ibu yang agak kesel. Ya Pak, nggak pernah. Enggak ya? Alhamdulillah. Oh, disambut dengan meriah, masya Allah. Bulan Maulid para kiai, para ulama rame, jadwalnya rame, panggilan dakwahnya alhamdulillah. Oh, yang tadinya nggak punya mobil kebeli mobil, yang tadinya Avanza jadi Fortuner, alhamdulillah. Oh, dari dakwah Nabi, dakwah itu berkorban, bukan dapat pemasukan. Nabi dakwah itu mengeluarkan harta, bukan dapat tambahan harta. Ini penting ibu dan bapak yang dimuliakan Allah. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad harus berbangga, karena dengan jerih payah, dengan perjuangan Nabi Muhammad, kita hidup enak sekarang, alhamdulillah. Subhanallah. Maka saya nggak bakal lama-lama, karena setelah ini saya mau maulidan lagi di Telaga Bestari. Nanti malam ke Bakung maulidan, nanti besok Senin ke Malaysia. Alhamdulillah, acara khitanan Upin Ipin. Mau ikut nggak? Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Maka oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan demi rasa terima kasih kita kepada Rasulullah, demi rasa ingin membalas jasanya Rasulullah, meskipun kita tidak akan bisa, meskipun dengan darah kita korbankan untuk membalas jasa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Maulid Abya Ulami, Habib Umar di dalam doanya mengatakan, wallahu qad asna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu sanana. Allah sudah memuji Nabi Muhammad, Allah sudah menyanjung Nabi Muhammad, Allah sudah memuliakan Nabi Muhammad. Maka pujian kita tidak berarti apa-apa di hadapan pujiannya Allah. Maka kita memuliakan Nabi Muhammad tidak berarti apa-apa, karena Allah telah memuliakan Nabi Muhammad. Di dalam Quran Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kau wahai Muhammad terdapat berada pada akhlak yang agung. Allah sudah memuliakan, memuji, menghormati Nabi Muhammad. Maka pujian kita tidak berarti apa-apa. Kalau kita memuji anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, itu tidak ada artinya dengan wa innaka la'ala khuluqin azim. Ketika kita memuji Nabi Muhammad,
Asyraqal badru alaina, telah tiba, telah datang, telah terbit purnama kepada kita. Fahtapat minhul buduru, maka purnama-purnama yang lain hilang cahayanya karena pancaran cahaya purnama Nabi besar Muhammad. Gak ada artinya, gak ada apa-apanya, tapi sebatas apa yang kita mampu suguhkan untuk Nabi Muhammad kita laksanakan, minimal dengan memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad. Tapi jangan semangat maulidan doang, harus semangat ngelaksanain sunnah-sunnah Nabi. Insya sunnah Nabi banyak, ibu dan bapak. Saya nggak bakal bicara panjang-panjang karena kiai kita sudah ada. Satu lagi insya Allah beliau akan menyampaikan lebih jelas daripada yang saya sampaikan. Satu saja sunnah Nabi untuk bapak dan untuk ibu. Di dalam kitab Adabul Usroh fi Nizamil Islam, Adabul Islam fi Nizamil Usroh, adab Islam di dalam mengatur urusan rumah tangga, karangan Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau mengatakan adab seorang suami kepada istri yang pertama, ayyatahammala adzaha wa ma yabduru minha wa yataghafala minha. Bagi seorang suami, ada nggak suami di sini? Pak, assalamualaikum. Nah, nih suami dengerin nih. Akhlak Nabi kepada istrinya adalah Nabi selalu banyak melupakan kesalahan dan aib istri. Nabi tidak pernah mengungkit-ungkit kesalahan istri, dan Nabi menerima segala kekurangan yang ada pada istri-istrinya. Nih kita sebagai suami, kalau istri ngambek, istri marah, istri ngomel, biarin aja, jangan diladenin, jangan ikut marah, jangan terpancing emosi, biarin aja. Diam Bu, saya ngomong bapak-bapak. Biarin aja. Biarkan dia meluapkan unek-unek isi hatinya, biarin, sampai ngebudah nggak apa-apa, biarin. Udah diam aja dengerin Pak, nanti capek juga berhenti sendiri. Iya, udah jangan kebawa emosi, diamin aja. Kenapa Pak? Ketika Bapak mengucapkan qabil tu nikah, haha, saya terima nikahnya, bukan nikahnya doang, segala apa yang ada pada istri kita, kita sudah mengucapkan qabil tu, saya terima. Bahkan kata ulama, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ujung rambut ketombe, ujung kaki rorombeheun, sudah diterima. Ketombenya udah diterima, dakinya udah diterima, roromeheunnya udah diterima. Tahu nggak roromeheun? Apa? Kutu air. Itu qabil tuh namanya. Bukan hanya cantiknya doang, bukan hanya baiknya doang, bukan hanya budi pekerti yang solehahnya doang, berikut dengan ketombe pun sudah qabil tuh. Ya, sudah saya terima. Maka ketika kita menemukan isi kita, kok begini, kok begitu, kan sampai yang sudah bilang qabil tuh. Ya Pak ya, Ibu diam, coba diam. Nanti ngomong sama Bapak dulu. Udah qabil tuh, matanya sudah qabil tuh, berikut beleknya. Hidungnya sudah qabil tuh, berikut korongnya. Sudah qabil tuh. Jadi jangan protes ketika banyak kekurangan, sudah terima saja. Dan kita ingat, wahai kaum bapak, perempuan diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk yang bengkok. Bu, diamu coba sini. Udah kesini arahnya. Lagi mau ke sini. Tulang rusuk yang bengkok. Yang namanya bengkok aja Pak. Sesolehah-solehahnya perempuan, bengkoklah bengkok aja. Curhat nih. Curhat. Bengkok mah bengkok. Sayyidah Aisyah istri Nabi tetap emosi, tetap cemburu di depan Nabi. Kenapa? Diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Makanya kalau kita Pak lihat di domba apa di Garut itu ada namanya domba ya, namanya domba Garut. Domba Garut itu tanduknya bengkok. Beda dengan domba yang lain. Ini tanduk yang bengkok itu kadang kalau dibiarkan bisa menusuk pipi bahkan leher.
bisa membuat domba itu mati karena tanduknya sendiri. Maka di Garut itu ada tradisi dan budaya merapihkan tanduk domba. Jadi yang harusnya ke sini diarahkan ke sini. Jadi belok keluar itu bukan sendiri tapi diarahin. Tapi dibetulin sama orang Garut. Bagaimana caranya? Ibu lihat di YouTube, ada di situ. Caranya dipanasin. Dikasih minyaknya khusus, dipanasin, udah agak panas nih, baru diarahin dikit-dikit, panasin lagi, diminyakin, dibelokin lagi keluar. Lama-lama itu tanduk yang harusnya melukai tubuh domba itu sendiri malah beloknya keluar, semakin mempercantik tampilan domba. Betul apa tidak? Nih perempuan, yang namanya perempuan, sealim-alimnya perempuan tetap diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, makanya harus dilurusin. Jangan sekaligus. Kalau sekaligus yang namanya tulang dilurusin patah. Istri marah, "Bapak jangan gini depan istri." Istri sakit hati. Betul nggak, Bu? Tuh, patah hati. Kalau hati sudah patah, sulit untuk diluruskan kembali. Betul apa tidak? Tenang, Bu, ada bagiannya nanti. Jangan merasa dimenangin sama saya. Makanya pelan-pelan ngelurusin perempuan tuh. Ya, kalau tanduk dilurusin, dipanasin dulu. Kalau perempuan pelan-pelan. Gimana caranya? Pakai duit. Bisa juga sih. Pakai duit. Insya Allah nggak bakal ngomel, Bu ya. Oh, perempuan mah kuncinya satu. Sakit apapun obatnya satu. Peci Soekarno yang miring. Peci Soekarno yang miring 100.000 10 lembar, baik. Insya Allah nggak nambah. Yang kedua, Bu, Pak, akhlak Nabi kepada istrinya ini penting. Sering saya sampaikan dan saya tidak akan pernah bosan menyampaikan ini. Kenapa? Ini akhlak Nabi yang banyak ditinggalkan oleh kaum suami. Apa itu? Ayyula'ibaha wa yuda'ibaha. Nabi itu senang membercandai istrinya, bermain-main dengan istrinya. Bukan dipermainkan, bermain-main. Perempuan jangan dipermainkan. Diam dulu, Bu. Tapi diajak bermain, diajak bercanda, supaya hidup dalam rumah tangga ini tidak membosankan. Tinggal di rumah itu tidak gabut. Anjay, gabut segala. Kesenannya selebeu. Iya dong. Coba sekali-kali mah ajak jalan-jalan. Nggak perlu pakai uang, Pak. Jalannya ke Garahiem aja langsung. Oh, luar biasa itu. Jalan-jalan ke Garahiem. Nggak apa-apa jalan-jalan. Ajak ngebaso, apa-apa, seneng. Ya, Bu ya. Ibu dibonceng sama suami diajak ngebaso, seneng nggak? Oh, senengnya luar biasa. Biar nantinya semangat lagi melayani suami, biar nanti semangat lagi melayani anak, biar lagi semangat lagi ngurusi rumah. Semangat, ibu udah disenangi sama suami, kira-kira nanti melayani suami, mendidik anak-anaknya, ngurus rumah, semangat apa enggak? Semangat. Kenapa? Batinnya terpuaskan. Betul apa betul? Betul apa betul? Udah mah capek, diomelin, enak nggak, Bu? Enak. Biarin saya angkat dulu ya, Bu. Udah tinggi saya jatuhin. Subhanallah. Ajak bercanda istrinya, jangan serius rumah tangga itu, jangan. Di hari kiamat nanti ada seorang suami yang tercatat masuk dalam golongan orang-orang yang sombong dan dolim. Padahal dia tidak punya rakyat. Dia bukan pejabat, dia bukan presiden, bukan camat, bukan gubernur, RT saja bukan. Tapi tercatat dalam golongan orang-orang yang zalim dan sombong. Kenapa? Karena dia berlaku zalim terhadap istrinya. Naudzubillah min. Nih Bapak hati-hati. Apakah Nabi sering bercanda dengan istri? Oh, sering. Nabi itu sering bercanda dengan istri, Pak. Ibu bayangin kalau mungkin ibu suka lihat di film Cinderella.
ketika Cinderella ingin naik ke atas kuda, maka sang pujaan hati rela duduk di bawah, mempersilahkan mempersilahkan lututnya diinjak oleh Cinderella naik ke atas. Di film kan, Nabi melakukan hal yang sama ketika istrinya ingin naik ke atas unta. Nabi berlutut dan mempersilahkan lutut Nabi untuk diinjak oleh istrinya naik ke atas kuda. So sweet nggak tuh? Oh, luar biasa. Nabi gitu loh. Nabi gitu loh. Silahkan naik. Romantis. Nabi itu mengajarkan kepada kita semua aspek, minimal dalam urusan rumah tangga. Karena kalau rumah tangganya adem, ayem, tentrem, sentosa, loh jenawi, insya Allah keluar juga akan menjadi pribadi yang baik, sopan, santun, tenang, aman, dan memberi kenyamanan. Kadang-kadang gara-gara dalam urusan rumah tangga dibawa keluar, timbul berantem di luar. Kadang-kadang suami melampiaskan emosi di luar gara-gara di rumahnya nggak benar. Kadang-kadang istri juga sama, karena di rumahnya. Wah, tapi kalau di rumahnya nyaman, tenang, tentrem, rumahku adalah surgaku, surgaku adalah rumahku, insya Allah dia akan keluar rumah dalam pribadi yang soleh, yang aman, yang nyaman, memberi kenyamanan kepada orang lain, insya Allah. Nabi juga nyontohin bagaimana tuh seorang suami kepada istrinya dalam mempercandai istrinya. Nabi sering mandi berdua dengan istrinya. Suka mandi bareng gak? Ya. Boro-boro Pak Ustadz, malu udah tua. Mandi bareng sama istri. Oh Pak Ustadz, porno. Bukan porno ini. Ini akhlak Nabi, bagaimana menciptakan pribadi muslim yang berakhlakul karimah terhadap istrinya. Karena kata Nabi, khairukum liyalih. Sebaik-baiknya kamu adalah yang paling baik terhadap istri dan anak-anaknya. Jangan dulu baik sama orang lain, jangan dulu senang berbuat baik sama orang lain, tapi sama anak istri dia berbuat dolim, tercatat dalam golongan orang yang sombong. Naudzubillah min dari istri dulu, anak dulu, insya Allah. Bu, bagaimana istri kepada suami? Istri kepada suami yang jadi contoh adalah bagaimana istri Nabi kepada Nabi. Bagaimana anak-anak perempuan Nabi kepada Nabi. Bagaimana Sayyidah Fatimah kepada suaminya. Bagaimana Khadijah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Pak, Sayyidah Khadijah itu subhanallah cantik, bangsawan, hartawan, rela mengorbankan hartanya demi perjuangan agama Islam, demi perjuangan suaminya. Ketika Rasulullah dihina, dicela, dimaki, dihujat, dituduh orang gila, dikatakan tukang sihir, dikatakan penyair, yang menenangkan hati Kanjeng Rasul adalah istri tercinta Siti Khadijah. Ibu harus bisa menjadi penenang hati suami. Jangan nambah bikin ruwet suami, jangan nambah bikin jengkel suami. Bu, suami pulang dari kerja, pulang dari luar, masuk rumah banyak pikiran, capek, keringat bercucuran. Allah, suami kasih kehangatan, suami kasih kesejukan. Ketika suami pulang dalam keadaan letih, hilangkan letihnya dengan cara apa? Sambut kedatangannya, cium tangannya, raih punggungnya, buka pakaiannya, elap keringatnya, hidangkan makanan minuman yang hangat, kalau perlu sediakan air mandi hangat untuk mandinya. Ini suami yang semacam itu diperlakukan seperti itu oleh istrinya, maka segala letih, capek yang dia rasakan dapatkan dari luar akan hilang seketika ketika menginjakkan kaki ke dalam rumah. Ini kan sebaliknya. Udah ketawa tuh. Udah nggak usah diterusin, pokoknya sebaliknya aja. Enggak. Samanya sama. Ibu, Bu, Sayyidah Fatimah itu seorang wanita, simbol wanita salihah. Ratunya surga adalah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidah Fatimah anak kesayangan Rasul. Dari Fatimah Rasul memiliki keturunan hingga akhir zaman. Sayyidah Fatimah bagaimana kepada seorang Ali bin Abi Thalib.
kepada suaminya Ali bin Abi Thalib. Tangan suci Sayyidah Fatimah rela pecah-pecah, rela berdarah, rela terluka demi menyediakan makanan yang ia suguhkan kepada suaminya Sayyidina Ali. Sayyidah Fatimah menggiling gandum dengan tangannya sendiri, membuat adonan roti makanan dengan tangannya sendiri hingga tangannya terluka. Ali bin Abi Thalib melihat Sayyidah Fatimah yang begitu sangat luar biasa, ia pun kasihan. Kemudian dia berkata, wahai Fatimah, maukah aku sampaikan kepada Rasul, seperti inilah keadaan kita. Bolehkah kita minta pembantu kepada Rasul untuk membantu kehidupan kita di rumah sehari-hari? Apa kata Fatimah? Jangan wahai Ali, aku rela tulus berkhidmat kepadamu sebagai suamiku karena aku mengharapkan surga dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu pernah nggak tangannya pecah-pecah, sobek? Ibu pernah nggak tangannya terluka? Kenapa? Salah sendiri. Ikhlas nggak, Bu? Nah, jangan-jangan nggak ikhlas gara-gara ngedumel ketulah. Datang Sayyidina Ali kepada Rasul karena nggak tega melihat Sayyidah Fatimah. Kemudian kata Rasul, wahai Ali, panggil Fatimah kemari. Fatimah disuruh menghadap kepada saya. Kata Nabi, wahai Fatimah, wahai Ali, aku berikan kalian dua pilihan. Yang pertama, aku berikan kalian pembantu. Atau pilihan yang kedua, aku berikan kalian sesuatu yang lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kata Ali dan Fatimah, wahai Rasul, kalau memang ada yang lebih baik daripada dunia beserta isinya, maka kami memilih itu ketimbang hanya sebatas pembantu. Kata Rasul, wahai Fatimah, kalau itu yang kalian pilih, yang kamu pilih, maka setiap sebelum tidur bertasbihlah sebanyak 33. Kemudian bertahmid sebanyak 33 dan takbir sebanyak 34. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca setiap sebelum tidur, maka itu lebih baik ketimbang dunia beserta isinya. Dan jika kau mati dalam keadaan tidur, kau mati dalam keadaan syahid. Alhamdulillah. Itu namanya tasbih Fatimah. Suka dibaca? Tidurnya depan TV, lihat film apa tuh? Tidurnya nggak punya wudhu, tidurnya nggak baca doa, tidurnya tengkurap boro-boro baca yang tadi. Baca, Bu. Kalau memang ibu ingin menjadi wanita setiru Sayyidah Fatimah, ini zikir yang luar biasa. Banyak orang tidur tidak bangun lagi, banyak orang tidur tidak hidup lagi. Makanya tidur dikatakan nisful maut, separuh dari kematian. Makanya hati-hati sebelum tidur baca tasbih 30 alhamdulillah 30 Allahu akbar 30 ditutup dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in. Bahkan kata para ulama, jika diniatkan ingin bangun jam berapa, insya Allah terbangun. Kalau pengen bangun jam 2, niatin tuh. Setelah membaca zikir yang terniatin, ya Allah bangunkan saya jam 2, insya Allah bangun. Pengen bangun jam 3, insya Allah bangun. Meskipun tidurnya setengah 3, pengen bangun setengah 4, baca itu, insya Allah kesiangan. Insya Allah bangun. Cuman kalau habis bangun, bangun beneran, jangan tidur lagi. Sebab yang bangunin kita malaikat. Kalau tidur lagi takut malaikatnya kesel. Udah dibangunin tidur lagi, dipindahin ke bedung nanti. Yang ketiga, ibu, akhlaknya perempuan bagaimana? Sayyidah Fatimah begitu ta'zim kepada Sayyidina Ali, begitu hormat kepada Sayyidina Ali. Bahkan ibu dan bapak
ketika Rasul saja membawa seorang tamu berkunjung ke rumah Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah tidak membukakan pintu karena di rumah tidak ada Ali bin Abi Thalib. Padahal yang datangnya Rasulullah. Bawa tamu, kata Fatimah, wahai Rasul, kalau kau ingin masuk, masuklah karena kau ayahku. Tapi tamu tidak boleh masuk, cukup di luar saja. Tapi tamu cukup di luar saja. Kenapa? Di dalam rumah tidak ada Ali. Dan Ali tidak memberi izin kepadaku untuk memasukkan siapapun ke dalam rumah, termasuk seorang sahabat. Subhanallah. Ini suami nggak ada, semua orang masuk. Tukang kreditan baskom masuk, tukang kreditan pancing masuk, sales kompor masuk. Suami nggak ada di rumah, semuanya masuk ke dalam. Nggak boleh, haram. Jaga kehormatan kemuliaan suamimu. Ketika suami tidak ada di rumah, uangnya jangan boros-boros. Jangan mumpang-mumpung suami nggak ada, belanja ke pasar hal yang nggak perlu dibeli semuanya. Jangan khianat kepada suami. Muliakan suami, hormati, agungkan suami. Karena ibu meskipun taat kepada Allah, meskipun ibu sering baca sholawat kepada Rasulullah, bahkan sering hadir pengajian mingguan, sering baca zikir, baca Al-Quran, tapi kepada suami ngelunjak, tidak taat, tidak patuh, tidak hormat, maka bukan surga tempatnya, tapi neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang hintar. Mantep paneta. Ya Bu ya, insyaallah lah orang pamajikan ini semuanya soleha, semuanya bakti sama suami, suaminya insyaallah soleh, cinta sayang tanggung jawab kepada istri dan anaknya. Amin ya robbal. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang saya sampaikan tadi, karena banyak kegiatan dan masih ada penceramah lagi, insyaallah apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk pribadi saya dan kepada ibu dan bapak sekalian. Amin ya robbal alamin. Semoga perjumpaan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkah maulid Allah tanamkan di dalam hati kita kecintaan kepada Nabi Muhammad. Amin. Mudah-mudahan Allah tanamkan cinta Nabi Muhammad di dalam hati kita. Amin. Karena selama ini kita cinta hanya sekedar di mulut saja. Betul apa enggak? Bu, orang cinta itu jangankan dengar nama, jangankan bertemu dengar nama, lewat depan rumahnya saja hati deg-degan. Ibu pernah jatuh cinta enggak? Bapak pernah jatuh cinta? Pernah pacaran dulu? Ingat gak dulu masa-masa pacaran, masa-masa jatuh cinta, lewat depan rumah kekasih gimana perasaan? Oh, tuk, 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 tuk. Bener kan? Saya dulu juga pernah merasakan itu. Saya pernah suka sama perempuan karena saya normal. Tetangga kampung ini kalau pagi-pagi sepedahan sama kakek depan rumahnya, saya lewat berhenti sejenak, hati tuk, 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 tuk. Padahal masih kecil. Itulah yang namanya cinta. Ketika nama yang kita sukai di absen, ternyata orang yang nggak masuk sekolah, hati kecewa. Betul nggak? Dengar namanya aja subhanallah, perasaan hati terobati, rindu ini terpenuhi, subhanallah. Iya nggak? Itu yang namanya cinta. Mungkin ibu dan bapak dulu sama, masa-masa pacaran bagaimana? Dulu kan nggak ada HP, kirim surat. Dapat surat dari yang sekarang suami ibu, gimana perasaan? Oh, senang. Ketika bukanya deg-degan, deg-deg. Padahal di atas WC bukanya. Tapi kan dibaca pelan-pelan. Oh, subhanallah, hati cinta dalam sanubari menggebu-gebu. Betul apa betul? Betul apa betul? Sekarang ibu dengar nama suami disebut, hati deg-degan nggak? Kenapa? Apa udah nggak cinta emang? Enggak Bu, kadang cinta hilang, yang tinggal adalah sayang. Kadang sayang hilang, yang menyisa adalah kasihan. Mungkin udah nggak cinta sekarang, tinggal kasihan doang. Iya, sama suami pun udah nggak ada cinta, ya. Cinta apanya udah nggak ada semua. Dengar namanya dah enak. Ya,
Tapi yang ada kan kasihan, oh suami saya udah tua, kalau bukan saya merawat siapa lagi. Bapak juga kasihan sama istri saya udah keriput, kalau saya yang nggak nafkahin siapa yang nafkahin, tinggal kasihannya doang yang ada. Iya benar. Betul apa betul? Benar katanya, waduh, kurang ajar. Sekarang kita memanggil, menyebut, mendengar nama Muhammad, tapi kok nggak deg-degan hati, berarti kan bohong cintanya. Coba jangan bohong, jawab dalam hati masing-masing. Ketika Nabi Muhammad disebut, hati deg-degan nggak? Bohong nggak? Kan Nabi Pak, bukan suami. Kan Nabi bukan suami. Biasa aja nggak deg-degan kok. Kenapa? Oh berarti cintanya bohong. Maka dengan mengadakan peringatan kelahiran Maulid Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah tanamkan cinta kepada Nabi dalam hati kita. Amin. Semoga kita benar-benar cinta kepada Nabi. Amin. Dan cinta kita mudah-mudahan disambut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir kita diaku sebagai umat Nabi Muhammad. Amin. Mudah-mudahan kita bersama dengan beliau masuk surga di bawah bendera Liwaul Hamdi, bendera yang hanya Allah kasih kepada Nabi Muhammad, dan semua yang ada di bawah bendera itu akan masuk surga. Mudah-mudahan orang Taman Cikane semuanya, orang Jayati semuanya, laki-laki, perempuan, kecil, tua, muda, semuanya yang Islam, yang mukmin, yang mukminah, Allah masukkan ke dalam surga bersama dengan rombongan Nabi Muhammad di bawah bendera Liwaul Hamdi. Amin ya robbal, amin ya robbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.